Wanita Dayak terkenal cantik dan berkulit putih. Bahkan kecantikan para wanita suku ini seringkali disebut sebagai perempuan paling cantik di Indonesia. Lantas apa rahasianya? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan sederhana yaitu genetik. Namun, di balik kecantikan wanita Dayak yang turun-temurun, pastinya ada sebuah akar yang memulai warisan tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, ada dua kisah asal-usul yang paling sering disebut jika membicarakan wanita Dayak. Dipercaya bahwa nenek moyang wanita Dayak hanya bekerja dari subuh hingga pagi saja. Tak pernah bertemu sinar matahari terik, kulit wanita Dayak pun berangsur-angsur kehilangan pigmen gelap di generasi-generasi selanjutnya. Meski hal itu bisa jadi hanya mitos belaka, satu cerita yang paling masuk akal adalah tentang pernikahan. Di awal maraknya perdagangan lintas negara abad ke-13, Kepulauan Indonesia seringkali menjadi tempat singgah bangsa lain. Konon, suku Dayak tak jarang didatangi pedagang dari Cina yang akhirnya menikahi mereka dan menghasilkan keturunan dengan kulit cerah. Selain dari faktor masa lalu, kecantikan wanita Dayak juga tak lepas dari berbagai hal yang mereka lakukan sekarang. Untuk menjaga kulit tetap putih, biasanya wanita Dayak hanya menggunakan bedak dingin di wajah dan kulit badan sebelum bepergian keluar. Bedak dingin khas Dayak sendiri mudah dibuat. Dengan bahan dasar beras, bedak ini juga mengandung bengkoang dan pandan wangi. Ketika sudah dilumat menjadi satu, bedak ini mampu menangkal sinar matahari dan menjaga kulit tetap sejuk meski cuaca terik. Dengan genetik yang bagus dan juga cara merawat diri yang alami, tentunya tak perlu heran jika wanita Dayak dikenal cantik. Dari segala penjabaran Mimin, tampak jelas bahwa kunci kecantikan wanita Dayak hanya satu yaitu jangan lupakan pemberian alam. Tradisi kuping panjang perempuan Dayak. Tradisi memanjangkan kuping bagi perempuan Dayak masih bisa ditemui di Kampung Benabaru yang terletak di Sungai Kelai, Kecamatan Sambailung. Tradisi yang dilakukan sejak bayi ini bertujuan untuk menunjukkan status bangsawan perempuan Dayak. Kehidupan di Kampung Benabaru masih terikat dengan tradisi leluhur meski sudah mulai tercampur dengan budaya lokal. Tetapi kabarnya tradisi ini perlahan mulai ditinggalkan mayoritas masyarakat Dayak seiring berjalannya waktu. Gadis Dayak bisa menghilangkan alat vital pria. Tidak hanya stigma yang cenderung negatif, perempuan suku Dayak juga melekat dengan berbagai mitos yang tidak jelas kebenarannya. Salah satunya mitos alat vital pria akan hilang bila ia berani macam-macam dengan perempuan Dayak. Benarkah begitu? Faktanya, orang-orang suku Dayak sendiri membantah mitos ini terlepas dari anggapan sihir mereka yang begitu kuat. Namun kesimpulan dari mitos ini adalah perempuan Dayak tidak suka dipermainkan oleh pria. Rasanya semua perempuan juga seperti itu, kan? Tidak bisa pulang jika sudah cinta? Mitos lainnya adalah pria, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, bila ia jatuh cinta dengan gadis Dayak maka ia tidak akan benar-benar bisa kembali. Ada sesuatu yang mengikatnya secara gaib. Bila fisiknya ada di tempat asalnya, maka pikirannya akan tinggal pada gadis yang ia cintai. Mitos ini hanya omong kosong belaka. Memang benar bila seseorang jatuh cinta, maka pikirannya hanya berisikan wanita yang ia cintai, dan itu normal. Namun bukan berarti bila kamu mencintai gadis Dayak maka kamu ogah untuk kembali ke tempat asalmu. Kamu tentu bisa kembali, meskipun tak dipungkiri kamu akan tetap memikirkan gadis yang kamu cintai. Berpegang teguh pada kesopanan. Selain kecantikan dan sifat mereka yang terbuka, daya tarik dari perempuan Dayak adalah karena keanggunannya. Sifat lemah lembut dan sopan santun yang membuat mereka disukai banyak orang ini sesuai dengan prinsip utama yang dipegang teguh oleh suku Dayak. Moto orang Dayak adalah patuh pada adat istiadat. Takut membandel dengan orang yang lebih tua dan melanggar aturan sehingga diwajibkan untuk bersikap sopan kepada siapapun. Mirip orang Cina.
Ini bukanlah cocok logi, tetapi perempuan Dayak memang memiliki kulit kuning langsat dan rambut hitam pekat yang membuat mereka banyak dianggap sebagai keturunan Tionghoa karena ciri fisiknya yang mirip. Menurut budayawan Dayak bernama Franciscus Suma, gadis-gadis Dayak yang memiliki kulit putih dan rambut hitam ini memang berasal dari pencampuran keturunan Dayak asli dengan Tionghoa yang mulai datang ke Indonesia sejak 1368 hingga 1643. Sehingga tak aneh bila menemukan gadis Dayak yang memiliki kulit putih serta mata sipit khas Tionghoa. Kesimpulannya adalah perempuan Dayak tidak menyeramkan seperti yang dikatakan orang-orang. Stigma negatif yang muncul hanya berasal dari mereka yang menganggap suku Dayak primitif padahal mereka tidak mengenal sama sekali. Bagaimana pendapat kamu?